Selamat pagi. Perkenalkan, saya Agnes Syarita dari kelas M1 dengan NIM 2210417583. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS metode kuantitatif dengan judul yaitu optimalisasi modal relasional dan kekuatan kolaborasi jaringan UKM untuk meningkatkan kinerjanya. Di sini ada latar belakang dalam manajemen bisnis modern, mengoptimalkan modal relasional melalui jaringan dan kolaborasi telah menjadi perhatian penting. Selain itu, menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam jaringan bisnis menjadi penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Belitsky dan Mariani tahun 2022, Ma tahun 2004, dan Kauholt et al. Tahun 2022. Kolaborasi dan kerja yang sama yang efektif dengan pihak lain adalah suatu keharusan bagi perusahaan. Ogainokam, keunggulan kompetitif dalam persaingan pasar yang kompetitif di era ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka model konseptual yang menjelaskan strategi peningkatan kinerja UKM dengan menggunakan pendekatan teori jaringan. Kebaurannya terletak pada pengembangan model konseptual yang mengusulkan kekuatan kolaborasi jaringan UKM sebagai variabel intervening, mengatasi kesenjangan dalam literatur mengenai dampak modal relasional terhadap kinerjanya. Di sini ada rumusan masalah, yaitu empiris. Berdasarkan kondisi dan karakteristik tersebut, maka UKM merupakan sumber bukti yang sangat relevan untuk model empiris yang dikembangkan dalam kajian ini. Pemerintah dapat menerapkan, mereplikasi, atau mengadaptasi hasilnya untuk merumuskan kebijakan dan mendukung UKM di Indonesia. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menyelidiki inkonsistensi dalam temuan empiris mengenai dampak modal relasional terhadap kinerja UKM. Yang kedua, menganalisis hubungan antar modal relasional, kekuatan kolaborasi jaringan, kualitas nilai, kreasi bersama, berbagi pengetahuan sukarela, dan kinerja UKM. Yang ketiga, memperjelas hubungan logis antar variabel dan teori referensi. Yang keempat, memvalidasi model konseptual yang cocok untuk menangkap fenomena bisnis di lapangan. Di sini ada hubungan antar variabel. Yang pertama, modal relasional dan kekuatan kolaborasi jaringan UKM memiliki hubungan positif. Yang kedua, kekuatan kolaborasi jaringan UKM dan kualitas nilai kreasi bersama memiliki hubungan positif. Yang ketiga, kualitas nilai kreasi bersama dan kinerja UKM memiliki hubungan positif. Kekuatan kolaborasi jaringan UKM dan pertukaran pengetahuan secara sukarela antar mitra memiliki hubungan positif. Yang kelima, pertukaran pengetahuan secara sukarela antar mitra dan kinerja UKM memiliki hubungan positif. Yang keenam, modal relasional dan kinerja UKM memiliki hubungan positif yang dimediasi oleh kekuatan kolaborasi jaringan UKM. Di sini ada hipotesis dan model penelitian. Hipotesis yang pertama adalah modal relasional berpengaruh positif terhadap kekuatan kolaborasi jaringan UKM. Yang kedua, kekuatan kolaborasi jaringan UKM berpengaruh positif terhadap kinerja UKM. Hipotesis ketiga, kekuatan kolaborasi jaringan UKM mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas nilai kreasi bersama. Hipotesis keempat, kualitas nilai CO creation berpengaruh positif terhadap kinerja UKM. Hipotesis kelima, kekuatan kolaborasi jaringan UKM berpengaruh positif terhadap pertukaran pengetahuan secara sukarela antar mitra. Hipotesis 6, berbagi pengetahuan secara sukarela antar mitra berpengaruh positif terhadap kinerja UKM. Hipotesis ketujuh, kekuatan jaringan kolaborasi UKM berperan dalam hubungan antar modal relasional dan kinerja UKM. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Penelitian menggunakan data kuantitatif. Yang kedua tuh metode pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Yang ketiga,
populasi dan sampel. Populasi sasaran adalah penguasaan UKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dipilih menggunakan purpose sampling dengan total 8 UKM dari berbagai bidang di 6 kabupaten. Di sini ada analisis data struktural. Yang pertama, structural equation modeling atau AMOS atau SEM-AMOS digunakan untuk analisis data. Yang kedua tuh analisis SEM melibatkan 2 tahap, model pengukuran dan model pengukuran struktural. Yang ketiga, tahapan pertama yang dikenal sebagai model pengukuran bertujuan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan untuk mengatur variabel. Di sini terdapat tabel validitas dan keandalan instrumen. Yang selanjutnya, analisis hasil penelitian. Program AMOS digunakan untuk melakukan pemodelan, persamaan struktural, dan analisis data. Pada model empiris, model relasional atau RC dianggap sebagai variabel eksogen, sedangkan kualitas nilai CO creation atau KVC berbagi pengetahuan sukarela atau VKS, kekuatan kolaborasi jaringan UKM atau SSNC, dan kinerja UKM atau SP dianggap sebagai variabel endogen. Gambar berikut menunjukkan hasil struktural penuh pengujian model. Di sini terdapat gambar keluaran model struktural. Selanjutnya, analisis hasil penelitian. Model relasional atau RC, kualitas nilai kreasi bersama atau KVC, berbagi pengetahuan sukarela atau VKS, kekuatan kolaborasi jaringan UKM atau SSNC, kinerja UKM atau SP. Pada tabel 2, nilai rasio kritis untuk H1, H2, H3, H4, dan H5 melebihi batas 1,96 dengan nilai probabilitas signifikan kurang dari 5%, yang menunjukkan bahwa hipo ini diterima. Nilai rasio kritis untuk H6 kurang dari potongannya mati, dengan probabilitas signifikansi lebih besar dari 5%. Oleh karena itu, hipotesis ditolak. Selain itu, parameter kebaikan model struktural telah dievaluasi, dan semua nilai memenuhi persyaratan kelayakan, menunjukkan hasil yang memuaskan. Nilai C kuadrat, sig probabilitas atau CI, CMIN atau DF, GFI, AGFI, TLI, CFI, IFI, NFI, dan RMSEA adalah 257, 621, 0,062, 1,150, 0,917, 0,897, 0,98, 5,0987, 0,97, masing-masing sebesar 0,908 dan 0,025. Disimpulkan bahwa model struktur yang dikembangkan telah memenuhi persyaratan. Di sini terdapat hasil uji hipotesis, dapat dilihat dari gambar tersebut. Analisis hasil penelitian selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi konstruksi baru yang diusulkan dengan menganalisis dampak langsung dan tidak langsung modal relasional terhadap kinerja UKM. Tabel 2 menunjukkan hubungan yang signifikan antara RC dan SSNC dengan koefisien regresi dan nilai P masing-masing sebesar 0,783 dan 0,000. Nilai masing-masing 0,619,
dan 0,000, uji Asobel kemudian dilakukan untuk menentukan tingkat signifikansi efek mediasi tidak langsung atau tidak langsung dalam model persamaan struktural. Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa nilainya adalah 4,90494715 dan melampaui nilai kritis yaitu 1,98 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001. Temuan ini memberi bukti bahwa SSNC merupakan variabel mediasi yang penting bagi hubungan antar modal relasional dan kinerja UKM. Di sini terdapat gambar 3 yaitu hasil tes mediasi. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa modal relasional, kekuatan kolaborasi jaringan, kualitas kreasi bersama nilai, dan berbagi pengetahuan sukarela secara signifikan meningkatkan kinerja UKM. Kolaborasi jaringan UKM berperan sebagai variabel memediasi antar modal relasional dan kinerja UKM. Temuan ini memberikan bukti empiris tentang pentingnya membangun hubungan yang kuat, berkolaborasi dengan pihak lain, dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kinerja UKM. Beberapa poin penting dari penelitian ini: yang pertama, modal relasional yang kuat mendorong kolaborasi yang efektif. Yang kedua, kolaborasi yang efektif meningkatkan kinerja UKM. Yang ketiga, kolaborasi memfasilitasi penciptaan nilai yang lebih besar bersama pelanggan. Yang keempat, berbagi pengetahuan yang efektif meningkatkan kinerja UKM. Yang kelima, penciptaan nilai yang lebih besar bersama pelanggan meningkatkan kinerja UKM. Di sini terdapat kontribusi penelitian. Meskipun kontribusi dan desain model telah dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan yang harus diatasi oleh penelitian di masa depan. Yang pertama, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif, penelitian di masa depan harus menggabungkan perspektif dan pendapat dari pemangku kepentingan terkait lainnya. Yang kedua, pengumpulan data diperoleh dari bulan November 2021 hingga awal Januari 2022, di mana pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kinerja UKM. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu mempertimbangkan dampak pandemi UKM yang sedang berlangsung. Di sini ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi jaringan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi UKM. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi keterbatasan ini dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana UKM dapat memanfaatkan kolaborasi jaringan untuk meningkatkan kinerja mereka. Sekian pemaparan hasil dari penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.